Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai hukum sebagai rekayasa sosial yang beranggotakan Ika Pujaningrum 016, Ahmad Nurdiniansyah 033, Vivi Nurmala 073, dan yang terakhir Aida Marisa Baruregar 078. Yang pertama ialah hukum sebagai rekayasa sosial. Hukum sebagai rekayasa sosial ini merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20. Secara pasti, penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial ini dipelopori oleh Ruth Pon yang pada tahun 1912 melontarkan suatu paket gagasan yang dikenal sebagai program aliran hukum sosiologis. Nah, program tersebut dirumuskan dalam tulisannya yang berjudul Scope and Purpose of Sociology Jurisprudence. Selanjutnya, di dalam Scope and Purpose of Sociology Jurisprudence ini memiliki 4 macam jenis hukum. Yang menekankan pada yang pertama itu lebih diarahkan kepada bekerjanya hukum daripada isinya yang abstrak. Yang kedua itu memandang hukum sebagai lembaga sosial yang dapat dikembangkan melalui usaha manusia dan menganggap hukum itu sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara terbaik dalam memajukan dan mengarahkan usaha dalam bentuk ketertiban. Jadi di sini maksud hukum itu dibuat untuk menertibkan masyarakat. Yang ketiga itu lebih menekankan pada tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum daripada saksinya. Dan kemudian yang terakhir menekankan bahwa aturan-aturan hukum itu harus lebih dipandang sebagai pedoman hidup, karena untuk mencapai hasil-hasil yang dianggap adil oleh masyarakat daripada sebagai kerangka yang kaku. Jadi hukum itu bersifat fleksibel, bisa berubah-ubah sesuai keadaan masyarakat tersebut. Selanjutnya, A tool of social engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Rothbard yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, Rothbard juga menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial, law as a tool of social engineering and social control, yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha dalam penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara. Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga terciptanya kebaikan. Alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan. Inti teorinya terletak pada konsep kepentingan. Fungsi hukum sebagai sarana melakukan rekayasa sosial. Nah, fungsi hukum sendiri ini adalah untuk merekayasa suatu hukum untuk masyarakat. Karena senantiasa masyarakat ini akan mengalami perubahan. Nah, perubahannya ini akan dilakukan secara dinamis. Tapi masyarakat ini akan memiliki dua, yaitu masyarakat yang perkembangannya dengan pesat dan satu lagi adalah masyarakat yang perkembangannya lamban. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahannya itulah, maka hukum ini adalah fungsinya adalah sebagai a tool of engineering. Jadi a tool of engineering itu sendiri adalah alat perekayasa sosial di mana masyarakat ini akan mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama. Nah, fungsi hukum sebagai sarana merekayasa masyarakat sendiri itu yang pertama fungsinya adalah sarana untuk pertumbuhan atau perkembangan masyarakat itu sendiri, dan yang kedua sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan mereka. Jadi, masyarakat ini diseragamkan dengan adanya hukum rekayasa ini agar terjadinya keteraturan. Jadi, kesimpulan dari hukum sebagai rekayasa sosial yaitu merupakan salah satu fenomena yang menonjol pada abad ke-20 ini.
Secara pasti, penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dipelopori oleh Rospon, di mana pada tahun 1912 melontarkan suatu paket gagasan yang kemudian dikenal dengan suatu program aliran hukum sosiologis. Hal ini lebih menekankan pada tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum daripada saksinya, menekankan bahwa aturan-aturan hukum itu harus dipandang sebagai pedoman untuk mencapai hasil yang dianggap adil oleh masyarakat daripada sebagai kerangka yang kaku. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.